Nah, untuk persiapannya, kalian bisa masukkan layarnya dulu. Layar. Di sini nanti di aturan gambar tersebut di UTS itu nanti ada aturannya. Nah, untuk aturannya itu kalian bisa pakai ukuran mili atau inci. Kalau di sana, kalau di sini aku pakai mili ya ini. Kemudian nanti ada gambar 3D sama 2D. Kalian tampilkan 2D sama 3D-nya. Nanti saya contohkan. Untuk layarnya sendiri itu, ini layar model, di sini layar model. Ini ya bedanya. Ini layar model. Kalau yang ini nanti ini layar layout atau etiket. Nah, untuk layarnya sendiri itu ketentuannya gini. Untuk yang garis gambar, ya kalian bikin new garis gambar, warnanya merah. Kemudian ini tipe garisnya continuous. Ketebalannya 0,5, ini garis gambar. Kemudian untuk garis hidden, hijau. Line tipnya hidden. Ya, hidden. Oke. Ketebalannya 0,3. Kemudian untuk garis tengah sama dimensi, ini garis tengah, garis ukuran. Garis tengah ini sama dimensi sama ukurannya. Maksudnya ukuran ketebalannya sama 0,3. Garis putus-putus atau hidden tadi juga 0,3. Sampai sini jelas kan untuk yang ukuran? Mas, itu garis yang tengah sama garis dimensinya itu warnanya biru, Mas? Ya, biru. Sama. Garis tengah sama garis ukuran warnanya biru dengan ketebalan 0,3. Nah, ini contohnya ya. Misalkan nih, kan kemarin nih yang pertemuan kemarin 3 komponen ya nih. Contohnya nih 3 komponen. Ini udah dirakit nih. Udah aku rakit, terus di union. Nah, setelah di union itu, kalian masuk ke layout tadi. Misalkan nih ya, aku buat layout baru. Seperti biasa pakai yang MMFG. Open. Oke. Ya. Ini bisa kalian delete. Ini kalian ubah namanya dulu. Benar. Ini 2D itu ya. Udah ada ya di sini. Ya. Ini cuma garis biasa, garis hitam. Nah, untuk ini nampilin kayak gini, ini aku delete dulu. Ini aku delete. Ini cuma garis biasa. Lihatnya ini nanti ya, aku jelasin juga. Untuk nampilin yang gambarnya tadi kan udah buat nih modelnya ini. Model yang ini ya, 3D. Udah dirakit, udah di union. Nah, setelah itu kalian bisa masuk ke home ini. Home. Kemudian VBase. Nih, ada VBase. From model. Atau kalian ketikkan VBase. Nah, ini. Bentar. Kemudian ini pilih model space. Bentar. Nah, di sini ini tadi kan punya aku ada 2 objek nih. Yang satu udah aku gabung, yang satu masih belum aku gabung. Masih belum di union gitu loh. Jadi kita pakai yang union, yang udah di union. Nih kalian ketik bukan ketik, kalian pilih model space nih. Nah, di sini yang belum di union kalian ganti aja. Kalian hilangkan aja. Ini aku remove, pilih objeknya. Ini masih satu-satu nih belum gabung. Kalau ini kan udah objek ini. Kalau udah di remove, kalian enter. Nah, di sini
Nih, ini udah masuk ke layar lagi. Kalian pilih tampilannya. Ya, aku zoom ya biar kelihatan. Nah, ini kan tampilan samping nih kalau kayak gini. Walaupun di sini tulisannya depan, tapi ini kan gambarnya gambar dilihat dari samping kalau kayak gini. Nah, ini kalian pilih gambar yang kelihatan dari depan. Ini ya. Ini bagian depannya. Kemudian skalanya ini aku besarin karena kenapa ini kan kecil ya, ini kecil. Etiketnya kan besar. Ini besarin aja nggak apa-apa. Misalkan 30 ya. Ntar nah segini udah cukup. Ini aku klik, kemudian enter. Nah, di sini muncul nih. Nah, ini untuk ukuran maaf untuk gambar dari samping kalau ini samping. Terus aku geser lagi ke atas atau bawah. Ya, atas. Kalau ke bawah ini yang bagian atas ya nih. Kan ini ada tengahnya itu, ada hitam tengahnya itu. Ya, aku klik enter. Nah, setelah ini kan udah nih 2D-nya. Jadi kalian nggak perlu gambar manual gitu. Kalau semisal ini udah dibuat. Kalau udah buat 3D-nya tinggal bebas nanti udah muncul kayak gini. Nah, tapi sebelum itu kalian rubah ketebalan sama garis gambarnya. Ya garis gambar, garis putus-putus, garis tengah. Kalian ketikkan layar lagi. Enter. Nah, di sini ada MD, 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 MD ini. Nanti muncul yang MD, MD. Ini MD itu yang bebas, tampilan garis bebas ini. Ini kan garis hidden ya. Hidden. Ini kalian ganti, sesuaikan dengan yang di aturannya hijau. Kemudian ketebalannya sekian. Ini 0,3 kalau yang hidden. Kemudian visible. Visible itu garis yang terlihat. Ini ya garis putus-putus ya tadi. Ini garis putus-putus, ini garis terlihat. Merah, ketebalan 0,5. Kemudian kalian tambahkan garis tengah sama garis ukuran. Nah, udah ditambahkan kan nanti. Kalau udah, nanti ini akan berubah sesuai yang kalian ganti. Ini ya contohnya ya. Ini garis visible nih aku contohkan. Ini kan awalnya merah kan ya. Ini aku rubah misalkan pink. Oh, maaf untuk yang garis apa visible ini saya nggak berubah ya. Ini yang penting kalian rubah aja. Nanti ini misalkan kalian merah ya. Nah, untuk yang visible ini kalian ganti aja merah gitu. Untuk yang hidden ini kan hijau nih. Di sini kan hijau nih. Ini garis hiddennya. Ini kalau misal aku ganti gitu. Bentar, ini aku nggak menyesuaikan ya. Harusnya ini kalau diganti nanti ini menyesuaikan garis gambarnya ini. Merah, tes, model. Ini ya. Untuk yang apa tadi garis hidden ya. Garis hidden kan hijau nih. Ini kan biru ya. Nanti oh, ini garis ukuran masih biru. Nah, setelah itu nih
Kalian update. Berhasil nggak? Tetap biru ya. Berarti nanti kalian setting aja layarnya gitu. Layarnya ini, yang penting ini yang hidden ini yang ada MD ini setelah view base. Ini kan ini hijau nih. Ini kan hijau. Ini kan tadi biru ya. Ini aku delete, kemudian aku view base. Ini model, select model, remove model yang gak dipakai, enter. Ini sini ya. Ini enter. Ini enter. Nah, sini hijau udah menyesuaikan. Sampai situ ada yang mau tanyakan dulu nggak untuk yang pembuatan nih garis putus-putus? Kita paham ya kalau yang ini garis putus-putus? Udah, selanjutnya untuk yang ini masuk ke annotate dulu. Nah, di sini kita kan mau buat dimensi nih. Nah, kalian buat lagi layarnya. Layar. Ini buat layar baru. Garis tengah sama garis ukuran. Nanti buat menggambar di sini garis tengah sama garis dimensinya. Jadi gambarnya itu nggak perlu di model 3D untuk si dimensinya. Jadi langsung bisa di sini. Contohnya ini ya. Ini aku pilih garis ukuran. Kemudian ini pilih. Nah, seperti ini. Kemudian untuk garis tengah, sini kan ada center line. Ini udah aku jelasin di awal dulu. Penggunaannya nih sama ya. Center line sama mark center untuk lingkaran, ini untuk garis. Misalkan nih sama ini. Nah, nih jadinya center line-nya di sini. Tapi dilihat dulu, ini masih hitam. Nah, berarti di sini ada yang salah untuk layarnya. Kalian klik layar dulu. LA, enter. Nah, ini di sini set color-nya title block. Salah ya ini. Jadi kita set color-nya garis tengah. Nih, double klik di ini ya. Di status ini, kalian double klik. Kalau udah, ini bisa kalian delete, kalian ulangi untuk garis tengah. Misalkan ini sama ini. Nah, di sini. Ingat garis tengah itu melebihi garis gambar. Nah, sampai sini ya. Itu yang garis tengah sama garis dimensi. Ini garis dimensi di tengah sama garis hidden. Nih hijau. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Halo? Belum ada? Kalau belum, aku lanjut ke yang 3D ya. Nah, ini yang 2D tadi. Contohnya seperti ini ya. Untuk tampilannya itu depan sama kiri sama atas. Nah, yang depan itu harus kelihatan lebih banyak. Maksudnya lebih banyak itu ukurannya lebih apa ya? Lebih detail. Misalkan kayak gini. Ini kan ada panjang, ada ketebalan tinggi, ada lingkaran, ada ketinggian objeknya ini. Nah, seperti itu.
Nah, kalau di sini cuma lebar, jadi kalau di sini udah masukkan tinggi, di sini nggak perlu masukkan tinggi lagi. Misalkan ini kan tingginya sini sampai sini, 3,25. Nah, yang ini udah nggak perlu masukin tinggi sini sampai sini lagi. Ini sama. Nah, sama 3,25 juga. Ini salah satu aja. Jadi detail gitu ukuran dimensinya. Ini radius. Kemudian tinggi dari titik pusatnya ini berapa? Nanti bisa digambar dengan centerline. Ini kasih centerline di sini, tarik garisnya. Dan di sini, ini centerline nih. Nah, centerline-nya di sini. Nah, ukurannya berapa? Dari sini sampai ke centerline. Nah, contohnya seperti itu ya. Kemudian yang 2D ini, kalian tampilkan juga. Sebenarnya aku delete dulu yang ini. Ini 2D ya. Nah, kalian V-base lagi. Nih, V-base, model, remove. Ini objeknya nih ya, objeknya yang ini. Enter. Nah, di sini kalian pilih isometrik. Isometrik yang gambarnya, nah ini. Tadi kan skalanya 30 ya, 30/1. Biar kelihatan besar gambarnya. Nah, kayak gini. Bentar. Ini untuk yang 2D. Ini kalau di move, ukuran dimensinya ini juga ke move. Nah, seperti itu. Jadi nggak bakalan berubah. Ini ya, misalkan ini contohnya untuk yang 3 komponen. Kemudian 3D-nya kalian tampilkan dalam bentuk realistik. Nih, caranya sama kayak di awal. Kalian bisa pakai Move View atau MP. Nih, pilih objeknya. Baik, double klik di dalam kotaknya dan pilih realistik. Nih, simetrik. Ya, yang kelihatan objeknya lebih komplit. Kemudian kalian zoom objek. Ini yang udah di union, udah digabung. Nah, biar kelihatan full kayak gini. Setelah itu, untuk yang 2D sama 3D, ini kalian ekspor. Nanti di aturan itu ada formatnya ya. Yang penting ini 3D sama 2D dijadikan PDF dulu. Setelah itu, setelah udah jadiin PDF semua, maaf sebelum jadiin PDF, etiketnya ya belum ya. Etiketnya di sini harus ditampilkan NIM dan nama. Kemudian file name-nya UTS, di sini judul gambar, kemudian nomor gambar, sama skala gambar. Dan ini kalau skala 1:1, artinya ini skala nyata, berarti ini ukuran ini objeknya ini hanya ukuran sebesar 6 mm gitu di dunia nyata. Jadi kalian sesuaikan, misalkan kalau ada objek 1 meter ya berapa mm, kan bisa mainkan scale-nya. Ini ya untuk pengisiannya, tinggal double klik aja di etiketnya. Kemudian nih di segmen B, nama kalian, NIM sama nama kalian, file name UTS, drawing number nomor 1, kemudian title, judul gambar, tanggal, ini hari yang tanggal, hari sama tanggal, kemudian tanggal, dan skala. Kalian oke. Nanti seperti ini.
Ini yang instansi ini kalian juga double klik. Yang di owner ya, di owner nih kalian isikan tag industri UTY. Oke. Semuanya kayak gini. Judul gambar sesuai dengan judul yang kalian bikin, gambar yang kalian bikin. Nah, setelah 2D sama 3D ini jadi, ini ya, contohnya ini contoh sederhananya. Oh ya, jangan lupa pen display-nya dihidupin untuk ekspor PDF-nya. Jadi kan nanti ada 3D PDF sama 2D PDF. Ini line wake-nya hidupin. Nah, setelah itu di model ini kalian save as. Save as. Ini pentingnya yang ini. Yang ini kalian pilih versi maksimal 2018. Kenapa kalau 2018 maksimal? Karena kalau pakai yang misalnya nih, kalian pakai AutoCAD yang 2022 atau 2021. Nah, nanti nggak bisa dibuka di AutoCAD-nya saya nih. Punya aku ini kan 2019. Punyanya Pak Ari juga 2019. Nah, nanti nggak bisa dibuka di 2019 itu. Jadi kalian save-nya 2018 atau 2007. Intinya sebelum versi 2019 gitu. Jadi jangan yang lama-lama enggak, nanti fiturnya ada yang nggak kebaca gitu, takutnya. Jadi pakai yang save as 2018 saja ya, biar serentak sama. Ini nanti save. Setelah itu nanti hasil save-nya yang 2D PDF, 3D PDF, sama DWG yang di save as tadi. Ini ya, yang DWG itu ini yang di save as. Atau file mentahnya itu nih DWG. Ya, DWG. Nah, nanti kalian gabung dijadiin satu folder, jadiin zip gitu. Dengan format nama, _name, _kelas, judul gambar. Nah, di PDF itu juga kalian kasih PDF nih misalkan. PDF-nya itu kalian kasih nama, NIM, kelas, sama judul gambar. DWG-nya juga. Nah, baru kalian jadikan zip atau RAR. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Mas mau tanya Mas, Ya, berarti dalam satu GB itu ada 3 file ya Mas? ya nanti yang dikirim itu ada 3D produknya. Yang Yang ini ya. yang yang 2D, 3D, sama yang DWG Mas? Ya, Oh iya Mas, Mas. Oke Mas. Makasih Mas. ya. Ini yang 3D sama 2D ini PDF, kemudian ini DWG. Sekali lagi, ini mungkin soalnya teasernya nunggu Pak Ari ya. Yang jelas take home, pasti ada waktu buat ngerjain. Jadi masih bisa juga buat latihan. Yang penting ini tadi yang disiapin layar, ini layar model sama layar yang di layout. Nih, dengan layarnya beda ya, layar model sama layar layout tuh. Dia harus buat lagi. Misal kalian buatnya di layar model nih. Nah, kalian nanti di layar layout ya juga harus buat lagi untuk yang ini tadi. Ini garis putus-putus, garis gambar. Kalau garis gambar biasanya sudah sesuai pipes ya. Tapi dicek lagi biar nggak salah. Kemudian ini garis dimensi atau garis ukuran, kalian buat lagi. Nah, nanti buat ukurannya di sini aja. Nggak perlu di modelan, biasanya buat 2D model, kemudian etiket gitu kan.
Nah, kalau sekarang nih ya pakai ini ya. Enggak gini. Ya di annotate nih garis tengah, misalkan ini garis tengah ini ya. Ini. Masih hitam ya ini. Cek layarnya, layar. Oh, di sini masih title block. Nanti kan salah nih. Kita ganti ke garis apa ukuran ya nih, set current. Kemudian ini yang di ini tadi. Kalian delete. Kalian ulangi lagi. Nah, ini udah sesuai set current-nya. Tiketnya tadi ini. Nah, ini. Saya mau tanyakan nggak? Oh ya, untuk yang tugas minggu kemarin juga dikumpulkan waktu UTS ya. Deadline-nya sesuai UTS. Untuk yang UTS, jangan sampai telat. Toleransinya hanya 15 menit. Kalau lebih dari itu, nanti nilainya akan dipotong 50%. Kalau dapat 90 ya nanti nilainya jadi 45. Kayak gitu. Tugasnya take home apa mengerjakan sesuai jadwal UTS, Mas? Untuk yang UTS, itu take home. Jadi nanti ada beberapa hari untuk pengerjaannya. Kalau yang tugas mingguan itu udah aku buatkan kan di e-learning. Bisa kalian kerjakan sekarang, kemudian langsung dikumpul juga bisa. Kalau UTS, kumpulnya sesuai jadwal. Ada lagi yang mau tanyakan untuk UTS atau tugas? Untuk soal UTS-nya itu ditentukan apa gambar bebas ya kayak? Untuk soal UTS-nya itu nanti ini kalian disuruh gambar bebas, tapi dengan tema. Nah, temanya itu besok nanti diberitahu waktu soalnya udah dibagikan ya. Nah, untuk temanya itu nanti ada 3 tema. Nanti kalian milih mau tema apa. Kemudian kalian gambar dengan minimal, ini minimal ya, minimal 5 komponen. Yang dimaksud komponen tuh begini misalnya, ini yang perakitan. Ini kan ada nih, ini 1 komponen, 2 komponen, cuma 3 komponen. Nah, ini cuma 3 komponen. Jadi kalian minimal 5 komponen. Dan nggak boleh bentuknya hanya balok, gitu, atau balok kotak itu nggak boleh. Yang kompleks ya gambarnya. Balok, kotak, atau bentuk sederhana, geometri sederhana itu nggak boleh. Ada yang mau tanyakan lagi? Mas, mau tanya Mas. Ya, Untuk ukuran gambarnya nanti menyesuaikan apa ditambah juga sama NIM, Mas? ukuran gambarnya itu terserah kalian mau ukuran berapa. Misalkan ya kalau kalian misal nih buat kelas tuh berapa cm. Misalkan 5 cm ya. 5 cm itu berapa mili. Nah, gitu juga nggak apa-apa. Jadi nanti skalanya kan itu 1:1 kan, kalau dirubah ke cm ke mili. Oh, berarti nggak usah ditambah NIM ya, Mas? Nggak usah, Oh, oke. terserah Makasih, kalian Mas. gambar berapa ukurannya. Iya, sama-sama. Yang penting nggak boleh sama dengan apa
sama temennya itu loh. Misal temenmu gambar ini, kamu juga gambar ini. Nah, itu nggak boleh. Nah, makanya di situ temanya ada banyak, ada 3 tema. Nanti kalian pilih. Jadi kan banyak opsi buat digambar itu loh. Biar nggak sama. Ada lagi nggak yang mau tanyakan? Ya, untuk yang pandangan depan ini, kalian nanti tambahin teks. Misalkan ini kan depan ya, depan, samping, sama atas. Yang samping kanan, samping kiri. Samping kanan ya. Nanti di soal itu apa di tes itu mintanya Pak Ari samping kiri. Dan nanti kalian sesuaikan aja. Kan kalau kiri, jadi ini di sebelah sininya ya. Ini ke kanan berarti. Ini menghadap ke kanan. Samping kirinya. Ya, untuk yang tadi, untuk teksnya tadi ini ya. Ini kalian tambahin teks. Warna hitam boleh. Nah, ini tampak atau pandangan depan. Nggak gini. Nanti ukuran teksnya kalian sesuaikan. Teksnya udah tahu kan cara ganti ukuran teks. Yang ini juga teksnya yang ukuran kalian sesuaikan. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Udah kalian ketik di SD ini. Style. Nah, di sini kan aku tadi pakai ISO ya. Aktif. Nah, di sini ada teks. Ini kalian bisa atur. Ini untuk ukuran besar kecil teksnya. Kemudian simbolnya juga kalian atur. Yang mau tanyakan lagi nggak? Tuh, TS. Dari materi garis, ketebalan garis, ini jangan lupa dihidupin sebelum ekspor PDF. Ketebalan garis, player, gambar 2D sama 3D. Cukup, Mas. Makasih, Mas. Oke. Kalau cukup saya sudahkan ya ini asistensinya. Tinggal 1 menit soalnya. Oh iya, Mas. Nggak apa-apa, Mas. Oke. Baik, Mas. Terima kasih ya untuk yang udah hadir asistensi. Nanti videonya saya share. Bila ada salah kata, mohon maaf ya. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi Mas. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Mas. wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Sama. Terima kasih, Mas.